Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Islamiyah CT Gili Raja Gili Genting, Kepulauan Sumeneb, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Palangkaraya dengan NEM 254267300045 dan nomor peserta 88362001500077. Pada hari ini Senin, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi iman kepada Nabi dan Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kita masih bertemu. Semangat untuk belajar ya. Semangat ya. Alhamdulillah. Yuk pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari mendapat ridho, mendapat barokah dari Allah dan bermanfaat untuk kita semua. Ya. Yuk kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Memulai pelajaran kita absen kehadiran ya. Yang hadir bilang hadir. Ahmad Ilham Abadi, Bayu Samudra. Sakit. Dari kapan sakit? Kamis. Sakit. Cucu Suryana Ipse, Delsi Aulia Safitri, Faikatul Himma, Muhammad Syarul Mulyono, Muhammad Yus Ruwais Al-Qarni, Muhammad Ayyubal Al-Ansori, Khairi Syamsi, Dwi Putri Syafira, Setia Dewa Pratama, Muhammad Yusuf Al-Fandi, pada pertemuan yang lalu kita di sini membahas tentang rukun iman. Coba rukun iman itu
disampaikan kepada umatnya. Kalau setiap rasul itu pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Paham? Perbedaan antara nabi dan rasul itu tidak sama. Kalau nabi itu adalah menerima orang yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaannya antara nabi dan rasul itu, kalau nabi itu belum tentu rasul, tapi kalau rasul itu pasti nabi. Paham? Sekarang sifat-sifat nabi dan rasul. Sifat-sifat nabi dan rasul yang pertama adalah siddiq. Siddiq apa siddiq? Jujur. Jadi kita harus meneladani sifat rasul yang pertama yaitu jujur. Kita tidak boleh berbohong. Kita harus jujur pada siapapun, walaupun ada di tempat yang tersembunyi, di tempat ramai, kita harus jujur. Tidak boleh berbohong. Itu adalah sifat nabi dan rasul yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya Jujur. bagus. Yang kedua amanah. Amanah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Misalkan punya teman, kalian tidak boleh berkhianat ya. Saling percaya ya. Itu adalah sifat-sifat nabi dan rasul. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya, tidak boleh berkhianat sama temannya, sama siapapun tidak boleh. Kita harus meneladani sifat-sifat nabi dan rasul. Terus yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan. Misal seorang teman menyampaikan sesuatu, disuruh sampaikan kepada temannya, maka sampai harus menyampaikannya, tidak boleh menyembunyikan. Adalah sifat dari nabi dan rasul yaitu tabligh, menyampaikan, tidak boleh ya. Terus yang keempat, fatonah, cerdas. Salah satu sifat nabi dan rasul itu cerdas. Nabi dan rasul itu cerdas. Cerdas, paham kan? Cerdas? Iya. Diangkat nabi dan rasul karena dikasih sifat cerdas. Ya, cerdas. Jadi sifat-sifat nabi dan rasul itu harus diteladani. Ada berapa sifat yang wajib diketahui untuk nabi dan rasul? Ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah siddiq, jujur. Yang kedua amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Yang keempat fatonah, cerdas. Paham? Lanjut. Sekarang ini jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi, ada banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, tetapi hanya yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Nabi dan rasul itu yang wajib kita ketahui itu ada 25. Berapa jumlah nabi dan rasul? Itu yang pertama ada berapa? 124. Iya. Itu menurut hadis. Jumlah nabi, kalau jumlah rasul itu 313. Tapi yang wajib kita ketahui jumlah nabi dan rasul itu ada 25. Hafal semua nama-nama nabi? Hafal? Hafal. Coba sebutkan nama-nama nabi.
Ya. Terus mendapatkan petunjuk hidup yang benar. Kita punya pegangan hidup, tidak asal hidup, kita punya pegangan. Kita ikut kepada apa? Kepada Quran dan dan hadis. Yang ketiga, meneladani akhlak mulia para nabi dan rasul. Dari cerita rasul nabi, sehingga kita bisa meneladani bahwa akhlak mulia itu para nabi dan rasul kita bisa meneladani.
bagi orang-orang yang lalu-lalu menemukannya. Ia berseru-seru, "Wahai saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Dia berbangsa dan tukang sihir." Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendekati gunung Syarbi dan membawakan makanan. Beliau menyuapi kopi itu dengan penuh perhatian dan kelembutan. Karena buta, si pengemis Yahudi itu tidak tahu bahwa orang yang menyuapinya itu adalah Nabi Muhammad SAW yang selalu dihina dan dicaci makinya. Hampir setiap pagi Nabi Muhammad SAW membawakan makanan untuk pengemis Yahudi itu dan dengan sabar menyuapinya. Suatu hari, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, salah satu sahabatnya, Abu Bakar, mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar dan istri Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Anakku, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum dikerjakan?" "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad telah dikerjakan. Namun masih ada satu sunnah lagi yang belum ayah kerjakan." Aisyah menjawab. Abu Bakar merasa penasaran dan bertanya, "Apakah sunnah itu, wahai putriku?" Setiap pagi, Rasulullah selalu pergi ke pasar dan membawa makanan. Makanan itu diberikan beliau untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Aisyah menjelaskan kepada ayahnya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar kota Madinah dengan membawa